Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa kembali dengan Ustazah Ayun di pembelajaran matematika. Anak-anakku, untuk kesempatan kali ini kita belajar tentang konsep bilangan desimal serta mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa di pembelajaran matematika kelas 6 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, kita masih mengingat pembelajaran di kelas 4 dan kelas 5, yaitu tentang berbagai bentuk pecahan. Tentu kalian masih ingat, bukan? Apa sih sebenarnya pecahan itu? Pecahan adalah menyatakan bagian dari kesatuan. Satu misal, sebuah kue dipotong menjadi 5 bagian sama besar, maka setiap potongnya dinyatakan dengan pecahan 1/5. Maksudnya satu kue dibagi menjadi 5 potong kecil-kecil. Kalian juga telah mengetahui ada 4 macam bilangan pecahan yang telah kalian kenal. Yang pertama ada pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat adalah persen atau per 100. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang konsep dasar bilangan desimal. Kalau bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, kalian sudah mengenalnya ya. Sekarang kita lanjut ke bilangan desimal. Apakah bilangan desimal itu? Bilangan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Konsep dasar bilangan desimal adalah nilai tempat dan nilai angka. Satu contoh, 123,456, maka 1 mempunyai nilai tempat ratusan dan nilai angka 100. 2, nilai tempatnya adalah puluhan, nilai angkanya adalah 20. 3, nilai tempatnya adalah satuan, nilai angkanya adalah 3. 4, nilai tempatnya adalah 1/10, nilai angkanya adalah 0,4. 5, nilai tempatnya adalah 1/100, nilai angkanya adalah 0,05. Dan 6, nilai tempatnya adalah 1/1000, nilai angkanya adalah 0,006. Jadi tanda koma adalah pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan desimal. Satu contoh di sini, jika penyebutnya 10, maka satu angka di belakang koma. Contohnya 3/10 sama dengan 0,3. Jika penyebutnya 100, maka 2 angka di belakang koma. Satu contoh, 25/100, bilangan desimalnya adalah 0,25. Penyebut 1000 adalah 3 angka di belakang koma. Contohnya 213/1000, maka desimalnya adalah 0,213. Demikian pula sebaliknya, dari desimal menjadi pecahan biasa atau menjadi pecahan campuran. Satu contoh di sini, 2,1. Karena di belakang koma ada satu angka, berarti per 10, maka 21, pecahan biasanya adalah 21/10 sama dengan
2 dijadikan pecahan campuran ya. 21 dibagi 10 adalah 2, sisanya 1/10. Contoh lagi 10,45, ada 2 angka di belakang koma, berarti penyebut 100, maka pecahan biasanya adalah 1045/100. 1045 dibagi 100, per itu sama saja bagi anak-anak ya, sama dengan 10, sisanya 45/100, sama dengan dikecilkan dibagi 5, 10, 9/20. Ada 2 cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Contoh yang pertama di sini adalah caranya adalah dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Karena kalian tahu desimal adalah berpenyebut kelipatan 10. Satu contoh 2/5. Nah, di sini penyebutnya 5, kita jadikan penyebut 10, maka caranya adalah 5, penyebutnya adalah 5 dikalikan 2, 10. Jika penyebut dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikali 2 ya, pembilang itu yang atas ya anak-anak ya. 2 dikalikan 2 sama dengan 4, 4/10 sama dengan 0,4. Jika dijadikan pecahan biasa, nanti kembali lagi 0,4 sama dengan 4/10. Nah, supaya dikecilkan menjadi pecahan sederhana, dibagi 2, 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. Jadi hasilnya sama di situ ya, yaitu 2/5. Contoh yang kedua 3/4 ya. Kalau kita jadikan penyebut 10 kan tidak bisa anak-anak ya, jadi dijadikan penyebut 100. Caranya bagaimana? Penyebutnya dikalikan 25, 4 dikalikan 25, maka pembilangnya juga dikalikan 25, 3 kalikan 25 sama dengan 75/100. 2 angka di belakang koma 0,75, maka ketika dijadikan pecahan biasa 0,75 sama dengan 75/100, disederhanakan dibagi 25 dibagi 25 sama dengan 3/4. Contoh yang ketiga 1/8 ya. Karena penyebutnya di sini 8, kalau dijadikan desimal tidak bisa menjadi penyebut 10, 100, tapi yang bisa adalah 1000 dengan cara penyebutnya dikalikan 125. 8 kali 125 sama dengan 10, pembilangnya 1 dikalikan 125 sama dengan 125. Karena penyebut 1000 berarti 3 angka di belakang koma, 0,125. Jika desimal itu kita kembalikan ke pecahan biasa, 0,125 sama dengan 125/1000 dikecilkan dibagi 125 dibagi 125 sama dengan 1/8. Cara yang kedua adalah bisa jika penyebut tidak bisa dijadikan kelipatan 10. Kalau yang tadi kan bisa penyebutnya dijadikan kelipatan 10. Kalau tidak bisa, maka caranya adalah dengan cara membilang ya, dengan cara membagi pembilang dibagi dengan penyebut, atau istilah lainnya adalah pembagian bersusun atau porosipit. Satu contoh 1/4 ya. Jadi 1/4 ini kita jadikan 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa, kemudian kita tambahkan 0 menjadi 10. Ketika ditambahkan 0, atasnya juga dikasih 0 ya, 0, kemudian 10 dibagi 4 adalah 2, 2 kali 4 8, kemudian dikurangi 10 dikurangi 8 adalah 2, 2 dibagi 4 tidak bisa, ditambahkan 0, 20 dibagi 4 5, 5 kali 4 20 sama dengan
dikurangi sisanya 0. Jadi hasilnya adalah 0,25. Kemudian contoh yang kedua, 3/8, artinya 3 dibagi 8. 3 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahkan 0 menjadi 30. Kemudian atas juga ditambahkan 0 karena bilangan pembilangnya tambahkan 0. 30 dibagi 8 sama dengan 3, ya kan? 3 kali 8 sama dengan 24. 30 dikurangi 24, 6. 6 dibagi 8 tidak bisa, ditambahkan 0, 60. 60 dibagi 8, 7. 7 dikalikan 8 adalah 56. Kemudian dikurangi 60 dikurangi 5, 6, 40. 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Sisanya adalah 0. Jadi ketika kita menggunakan porokapit itu ya, caranya adalah pembilang dibagi penyebut. Kalau tidak bisa dibagi, maka ditambahkan 0, atasnya juga dikasih 0, seperti itu. Jadi untuk bisa membagi cara ini memang kalian harus hafal apa anak-anak? Perkalian. Jadi tolong kalian hafalkan perkalian itu biar bisa dengan mudah membagi. Demikian anak-anak ya, sedikit yang bisa Ustazah sampaikan masih tentang konsep bilangan desimal. Jadi sebagai kesimpulannya diingat-ingat, desimal adalah bilangan dengan penyebut kelipatan 10, baik itu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Cara merubah menjadi pecahan bisa digunakan dengan cara penyebutnya dijadikan kelipatan 10 atau gunakan cara pembagian tersusun. Sebagai bahan latihan, kerjakan soal yang ada di buku paket matematika kalian latihan 5 halaman 46 di nomor 1 A sampai F dan di nomor yang B nomor 2 A sampai F. Selamat belajar anak-anak, kerjakan, jangan lupa di kertas ya. Sukses untuk kalian. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.